Maka kata Nabi SAW, ketika seseorang diberikan umur, apalagi umurnya panjang, man tola umuruhu wa hasuna amalu. Siapa yang Allah berikan panjang umur, sebaik-baiknya orang ini ketika dia diberikan panjang umur oleh Allah, wa hasuna amalu, mereka selalu memperbaiki amalannya, perbuatannya. Santri itu tidak mesti pondok. Yang penting ada guru, ada ilmu di situ yang dipelajari. Itu yang namanya santri. Dan dia ta'zim kepada gurunya. Dia ambil barokah Allah melalui gurunya. Dia khidmat kepada gurunya. Tidak pandang umurnya. Nah, itulah santri. Ya. Kita tidak memandang materinya. Apa yang dia bawa, apa yang dia pakai, duitnya berapa, isi dompetnya berapa, isi saldonya berapa, tidak kita pandang. Ilmu yang dia berikan, walau satu ayat, itu jauh lebih baik daripada dunia dan sisinya. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Thumma assalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin, Sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم. فضيلة الكرام والمحترم والمكرم المحبوب, guru kita semuanya, Fadilatul Ustaz Muhammad Hafiz Syahruddin, mata'anallaha bituli hayati. Kita doakan mudah-mudahan beliau berkah panjang umur, sehat selalu, sehat walafiat, diteguhkan, dikuatkan imannya, dipermudahkan segala urusannya, urusan dunia, urusan akhirat. Dan insya Allah mudah-mudahan dijadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang kami muliakan Ketua Musalla Nurul Amin Bapak Joko Santoso, segenap para perangkat-perangkatnya yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Ketua RT dan segenap perangkat-perangkatnya yang sama-sama kita muliakan dan selalu kita doakan, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang mohon maaf insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya, walaupun namanya satu persatu tidak saya sebutkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, jamaah majelis zikir, majelis ilmu, yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya selalu diberkahi, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Apa kabar semuanya, Bapak Ibu? Sehat? Ibu sehat? Sehat Ibu? Kantongnya sehat?
alhamdulillah. Kalau kantong sehat itu bawaannya sehat terus ya. Tapi kalau kantongnya menjerit, apalagi sampai bolong, pikiran mumet, asam lambung naik, asam uratku umat. Tapi alhamdulillah saya tengok dari awal tadi wajah-wajahnya pada berseri. Karena kenapa? Karena sudah dibasuhi dengan kalimat-kalimat at-thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat kalimatul azim, kalimat yang sangat mulia. Kenapa kalimat itu kalimat thayyibah? Kenapa kalimat itu disebut kalimatul azim, kalimat yang mulia? Karena yang kita sebut adalah yang maha mulia. Di malam hari ini, malam di saat sebentar lagi kita akan menyaksikan, walaupun tidak ada keinginan di antara kita untuk menyaksikan itu, karena alhamdulillahnya kita duduk di sini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melangkahkan kaki kita berjalan dari rumah ke tempat ini untuk menyebut nama Allah Subhanahu, bukan untuk hingar-bingar, bukan untuk bersenang-senang yang tidak ada faedahnya, bukan untuk berkumpul-kumpul yang mana di dalam perkumpulan itu hanya mendatangkan kesia-siaan saja dan melupakan urusan-urusan akhirat. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, kita datang ke sini, saya, Ustadz Hamid, Bapak Parman dan lain sebagainya. Kebetulan di sini ada teman saya, Bapak Andre, yang beliau ini tugasnya di Sulawesi Utara, di Manado. Alhamdulillah berkenan diajak, bukan sekedar diajak. Mereka bertanya, Ustadz, malam pergantian tahun baru ada majelis nggak? Ada, kata saya. Kalau mau ikut, ayo bareng. Trompet, kembang api. Maka tadi saya lupa, tapi saya sebelum datang ke sini wanti-wanti, jangan sampai nanti Mahalul Qiyam ada apa namanya ini, kembang api, ada percon, jangan. Ini siapa yang nyalain? Orang sebelah, saya nanya dari di sebelah. Alhamdulillah kita tidak ambil bagian. Tapi ingat, kita tidak boleh merasa lebih baik dari mereka yang melakukan perbuatan itu. Kita duduk di sini menyebut nama Allah sekaligus berdoa. Di antara doa itu supaya mereka diberikan hidayah, dan insya Allah dengan hidayah tersebut yang Allah berikan, mudah-mudahan di tahun yang akan datang mereka tidak melakukan atau mengulangi lagi perbuatan itu. Insya Allah di tahun yang akan datang kegiatan seperti ini akan terulang kembali, dan mereka yang tahun ini tidak berkesempatan hadir di sini, insya Allah karena hidayah Allah tahun depan mereka hadir. Insya Allah, amin ya Rabbal. Nah, maka nggak usah kita nggak usah sentil-sentil mereka, nggak usah. Kita nggak usah jelek-jelekin mereka, nggak usah. Kita juga harus berkaca kepada diri kita masing-masing. Kita juga belum tentu benar. Kita juga belum tentu baik. Kita duduk di sini bukan kita katakan diri kita benar, bukan kita katakan diri kita baik. Kita duduk di sini memasrahkan kepada Allah, bermunajat, mengakui kepada Allah atas kesalahan. Walaupun Allah sudah tahu kita ini manusia yang tidak luput dari kesalahan. Karena kita menyadari kita manusia yang tidak luput dari kesalahan, hari ini, malam ini, kita semuanya minta ampun kepada Allah. Tahun-tahun yang lalu, umur-umur yang sudah lepas dari ketetapan yang sudah Allah tetapkan kepada diri kita masing-masing, sekarang kita hisab, renungi. Sekarang kita tafakur, kita pikirkan, kita renungi, kita muhasabah, kita ingat-ingat berapa puluh tahun umur yang sudah kita lewati hingga sampai saat ini kita masih hidup.
Kita tidak tahu kapan kita meninggalkan dunia yang fana ini. Atau mungkin selesai dari acara ini ada yang laju. Ada yang laju, pengen? Hah? Belum? Kenapa belum? Belum siap? Siap tidak siap? Suka tidak suka? Mau tidak mau? Harus mau. Walikulli ummatin ajal. Setiap makhluk, setiap umat di suatu kaum, semuanya itu memiliki ajal. Apa ajal? Batas waktu. Punya batas waktu. Waktu kontraknya di dunia. Masing-masing kita punya waktu kontrak itu. Dan itu sudah menjadi ketetapan. Yang ketetapan itu sudah berada di Lauhil Mahfuz. Saya, umur, ketetapannya sudah ada. Ustadz Hafid sudah ada. Pak Ketua sudah ada. Tinggal nyampe-nya kapan batas waktu itu. Kagak tahu, nggak ada yang bisa menebak. Mungkin di tahun ini, apalagi di akhir tahun ini ya, tahun sebelumnya kita masih berjumpa dengan orang tua kita, kakek nenek kita, adapun tetangga-tetangga kita. Di tahun ini nggak ngelihat lagi mukanya. Kemana dia? Metong. Apa metong? Mate, wafat, balik. Kita semuanya bakal balik. Maka introspeksi diri kita semuanya. Kita boleh senang-senang duduk di tempat ini. Kesenangan itu pun karena karunia Allah. Dan kesenangan yang ada di tempat ini pun insya Allah diridai oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Karena kita bersenang-senang sekaligus menyebut nama Allah yang memberikan kebahagiaan di tempat ini. Takbir. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka lihat keadaan di luar itu. Bunyi trompet, pret pret pet 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 ya. Bunyi kembang api. Duit galau itu. Dinyalain. Habis duit kita. Kalau beli beras berapa itu percon? Selawe 25.000. Berapa kilo? 2 kilo beras. Udah bagus, udah enak. Mending percon apa beras? Bu, mending percon apa beras? Kalau akalnya dipakai. Jadi kalau milih percon, akalnya tidak dipakai. Kalaupun dia merasakan kesenangannya sifatnya sementara. Kesenangannya hanya pada saat itu juga. Ya. Apa itu? Coba 25.000 itu beli kue, beli pempek, jadi pahala ini. Nyumbang apa udah ini? Nyumbang semua. Alhamdulillah. Jadi bagaimana Pak Ustaz, orang-orang yang di luar sana? Kita doakan mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Insya Allah tahun depan mereka nggak akan berbuat seperti itu lagi. Insya Allah duit yang mereka keluarkan di tahun ini untuk beli percon, beli yang sesuatu yang tidak bermanfaat, insya Allah duitnya di tahun yang akan datang diberikan ke majelis-majelis seperti ini, diberikan minuman, kopi, teh, ada galau di sini, ada kopi, ada sirup, ada pempek, ada risol. Aku mikir kalau ceramah di satu tempat itu ya, di setiap tempat itu ada buah-buahan itu bertumpuk. Ada jeruk, ada pisang, ada apa lagi itu? Ada anggur. Kadang mikir, sepiring besar itu kita udah habisin yuk. Itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang diberikan oleh Allah melalui perantara orang-orang soleh. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kembali mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diharapkan? Ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita duduk di sini, kita nyebut nama Allah, tujuannya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu, nggak ada yang lain. Tadi zikir, kita bermunajat, nggak ada yang lain tujuan kita untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sia-siakan waktu. Tadi sudah dikatakan ya, umur. Jangan sia-siakan umur yang Allah berikan. Umur itu adalah modal, kata Imam Haddad. Umur itu adalah modal kita. Ibarat perniagaan, ibarat ada jual beli, transaksi jual beli. Umur itu adalah modal. Modal untuk kita berniaga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berdagang, berniaga, enggak ada modal, kira-kira bisa enggak? Bisa, tapi belum tentu bisa dilaksanakan. Sangat kecil kemungkinan. Nah, ini Allah sudah kasih modal umur. Maka jangan sampai sia-sia. Maka kata Nabi SAW, ketika seseorang diberikan umur, apalagi umurnya panjang, man tola umuruhu wa hasuna amalu. Siapa yang Allah berikan panjang umur, sebaik-baiknya orang ini, ketika dia diberikan panjang umur oleh Allah, wa hasuna amalu, mereka selalu memperbaiki amalannya, perbuatannya. Ada orang yang jelek dari sisi umur kemanfaatannya. Tidak ada manfaat dari umur yang Allah titipkan. Man tola umuruhu wasa'a amalu. Ketika Allah berikan orang-orang ini umur yang panjang, mereka tidak memanfaatkan waktu umur itu sebagai modal perniagaan, maka inilah sejelek-jeleknya orang, sejelek-jeleknya perbuatan yang dia lakukan. Jangan sampai kita seperti itu. Contohnya ya itu tadi di luar. Mereka tidak sadar umur yang mereka pakai itu, yang saat ini mereka kerjakan, itu menjadi sia-sia saja. Bukan berarti kita duduk di sini lantas kita mengklaim diri kita jadi orang baik, enggak. Kita ini lagi berusaha untuk diakui oleh Allah, diakui sebagai orang baik. Jangan ngaku-ngaku dewe ini. Jangan mengklaim sendiri kita orang baik. Enggak ada kita di sini yang berani, yang dengan percaya dirinya mengklaim diri kita sebagai orang baik. Tapi tujuan kita duduk di sini berusaha supaya dapat pengakuan dari Allah, dianggap oleh Allah sebagai orang baik. Kalau Allah sudah anggap kita menjadi orang baik, mau sekampung amat ini benci sama kita, enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting Allah menganggap kita baik. Cuma lucu juga, sekampung anget ini benci dengan kita. Nah, ini pasti ada sebab, betul? Iyalah, kalau sekampung anget ini sesudah damai ini sampai ke Madiun sana, lah benci kalau dengan kita. Ada apa ini? Jadi pasti ada penyebabnya. Nggak akan mungkin sekampung amat benci ada penyebabnya. Tapi insya Allah nggak ada kita yang seperti itu. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Maka alhamdulillahnya, ya, di tiap tahun kita berusaha merencanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini obrolan-obrolan kita nih, sedari dulu. Maka kemarin tetap kami obrolkan mana Ustaz Hafid, ya, gimana Pak Ketua, yang lainnya kita lanjutkan terus. Kita buat istighosah setiap tahunnya ini, Pak Andre. Ini acaranya setiap tahun. Alhamdulillah, setiap tahun ada peningkatan. Makanya tadi ini ada santri-santrinya Ustaz Hafid, Masya Allah, tabarakallah. Ini ya luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Bukan sikok yang tadi aku ingat, yang kerok tadi. Yang dikerek terus gambarnya kulkas. Apa itu? Dikerek badannya gambarnya kulkas. Ini sungguh luar biasa. Saking luar biasanya, biasa di luar ini orang. Masya Allah, mudah-mudahan di santri-santri Ustaz Hafid, mudah-mudahan menjadi santri yang soleh dan solehah. Amin. Karena memang ini cita-cita kita bersama sedari dulu.
cita-cita kita bersama. Mudah-mudahan ini kampung menjadi kampung santri. Santri itu tidak mesti pondok. Yang penting ada guru, ada ilmu di situ yang dipelajari. Itu yang namanya santri. Dan dia ta'zim kepada gurunya. Dia ambil barokah Allah melalui gurunya. Dia khidmat kepada gurunya. Tidak pandang umurnya. Nah, itulah santri. Ya, kita tidak memandang materinya, apa yang dia bawa, apa yang dia pakai, duitnya berapa, isi dompetnya berapa, isi saldonya berapa, tidak kita pandang. Ilmu yang dia berikan, walau satu ayat itu jauh lebih baik daripada dunia dan sisinya. Takbir. Maka jangan macam-macam dengan ulama. Ulama itu ibarat racun bisa yang mematikan. Bagi kita yang membenci ulama inilah yang akan mengarahkan kita. Mau jadi orang baik atau tidak, ulama inilah yang akan mengarahkan kita. Maka kalau kita disindir-sindir, dinasihati, diluruskan, dibenarkan oleh ulama, jangan sakit hati kita. Memang harusnya seperti itu. Baik orang yang punya jabatan tinggi ataupun di bawah, sama saja. Kalau sudah salah, wajib diluruskan oleh orang-orang yang berhak untuk meluruskan itu. Yaitu diantaranya adalah seorang ulama. Maka jangan pandang bulu kita. Nggak ada, kita duduk di sini sama rata, nggak ada. Jangan ibu bapak kita pikir di sini kayaknya Ustadz Hafiz sama Ustadz Andi ini beda nih malam ini ya. Biasanya tidak pakai ketu, selama ini pakai ketu, tiba-tiba malam ini pakai imamah. Ya, karena beberapa hari yang lalu aku di pondok itu, kiai kita, ya, Kiai Haji Ahmad Idris Kailani itu memberikan tahdzir, memberikan sindiran kepada ustadz-ustadz. Kita beri peraturan di dalam pondok untuk santri-santri pakai imamah, tapi ustadznya jarang pakai imamah. Sedangkan sanad keilmuan kita kepada Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Maka pada saat ditahdir itu, disindir itu, lalu saya pakai. Kenapa saya tidak pakai selama ini jarang? Ya, mungkin ibu-ibu bapak-bapak tahu saya. Saya kalau ya senyaman saya pakai sarungan itu pun kadang-kadang lebih sering pakai celana panjang ya Bu ya. Celana panjang. Ya pakai koko, pakai peci biasa udah seperti itu. Kenapa? Karena bagi saya ini berat, bukan karena kainnya tipis, kainnya enteng. Bagi saya ini berat. Kenapa berat? Ini kita pakai kayak ini kayak kelihatan kiai. Yang ngomong ini bukan kiai, Ustaz. Kiai. Nah, itu. Kiai. Ya. Ini bukan kiai, maka saya disebutkan Kiai Haji. Masya Allah. Pondok belum ada ini. Ya mudah-mudahan dengan sebutan itu menjadi doa. Doa. Kalam perkataan yang baik insya Allah jadi doa. Makanya berkata yang baik-baik saja kita ini. Insya Allah menjadi doa barokah buat kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, lalu bagaimana orang-orang yang di luar sana yang tadi saya sampaikan? Insya Allah dengan doa kita mereka dapat hidayah. Dan yang paling penting itu adalah apa? Kalau masyarakat ini mau jadi orang baik, maka bersihkan dulu dirinya, bersihkan dulu kalbunya, hatinya. Maka kita datang di sini menyebut nama Allah, bukan hanya sekedar mengambil berkah dari Allah, tapi untuk membersihkan hati kita. Tuhurul qalb, untuk membersihkan hati kita ini. Hati yang banyak kekotoran di dalamnya. Kalau hati kita kotor, maka akan menampakkan luarannya. Hati kita dibersihkan dulu. Nanti kita akan jumpai perhelatan yang besar. Perhelatan yang besar. Kita akan memilih seorang pemimpin. Pemimpin inilah yang akan mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Ingat Bapak Ibu sekalian, pemimpin itu mengambil keputusan, pemimpin itu mengambil kebijakan. Jangan salah memilih pemimpin. Ustadz, jangan masukkan politik praktis di sini. Tidak, saya cuma mengarahkan.
Karena dengan pemimpin yang baik, pemimpin yang luar biasa solehnya, insya Allah mampu membuat keputusan yang sifatnya maslahat demi kepentingan rakyat untuk kemaslahatan, insya Allah kemaslahatan akhirat. Amin. Perbuatan kezaliman, maksiat insya Allah akan terus dikikis oleh pemimpin yang soleh. Amin. Amin. Nah, lanjut. Kita tidak tahu pemimpin di masa yang akan datang, tapi ingat gambaran pemimpin yang akan datang nantinya di masa yang akan datang itu tergantung umatnya. Nah, kalau pengen mendapatkan pemimpin yang baik, umatnya dulu harus baik. Umatnya juga harus patuh, menjadi muslim dan muslimah sejati. Apa itu muslim dan muslimah sejati? Simple, imtithalu wal inqiyadu lima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ahkam syar'iyyah. Muslim muslimah sejati, dia tunduk, dia patuh terhadap apa yang didatangkan oleh Nabi. Apa yang didatangkan oleh Nabi? Hukum syariat Allah, hududnya Allah. Harus tunduk, harus patuh. Bagaimana cara tunduknya? Bagaimana cara patuhnya? Dipelajari. Maka hadirlah di majelis ilmu. Dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, hadir di majelis ilmu. Ketika ada majelis ilmu di situ, di sini majelis ilmu sudah ada. Tinggal niat, keinginan kita untuk hadir majelis ilmu tersebut. Tidak melihat sosok yang memberikan ilmu tersebut, tetapi yang kita lihat adalah kemanfaatan ilmu yang diberikan, walau hanya satu ayat. Nanti kalau mau diajak banyak-banyak, ya Ustadz, bukan Ustadz Hafiz nggak mau ngajak belajar banyak-banyak. Masalahnya yang menerima ini mampu apa enggak? Makanya Ustadz itu ibarat dokter. Ada pasiennya yang sakit, didiagnosa, dilihat, oh sakitnya begono, sakitnya begini. Terus tahu, nanti terlihat dia sakitnya begini, obatnya kaitannya dengan ini. Nah, nanti diberikan dosis yang tepat sesuai dengan takarannya, ukurannya, enggak sembarangan. Itulah Ustadz ngasih ilmu kepada para jamaah, ngelihat dosis yang memang dibutuhkan oleh umat, yang memang dibutuhkan oleh jemaah, enggak sembarangan. Bukan hanya sekedar ngajar saja, enggak. Gitu ya, Bapak Ibu. Maka kita di tahun yang akan datang besok harus lebih semangat lagi. Dari sisi ibadahnya, ibadah akan lebih semangat kalau dibersamai dengan ilmu. Ibadah tanpa ilmu, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beribadah tanpa didasari ilmu, maka ibadahnya tertolak, tidak diterima oleh Allah. Supaya diterima, supaya tidak ditolak oleh Allah, maka belajar ilmunya. Yang simple-simple saja. Masalah keseharian kita, tanya guru udah ada, ustadz ada, ya kiainya ada, nyainya ada. Ini sepasang suami istri ngajar, berbakti, berkhidmat untuk masyarakat di sini. Ambil ilmunya, ambil ilmunya. Mereka berkhidmat, kalian juga harus lebih daripada itu. Mereka berkhidmat dengan ilmunya, kita berkhidmat dengan apa yang Allah titipkan kepada diri kita. Baik itu dari sisi harta atau kemampuan tenaga kita dan lain sebagainya. Maka saling berkhidmat. Maka insya Allah dengan kita saling berkhidmat, Allah ridha, Allah berikan keberkahan buat orang-orang umat yang ada di kampung ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang selalu mengambil faidah dari orang-orang yang berilmu, orang-orang yang soleh. Dan insya Allah mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum-hukum syariat, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan salehah. Amin. Ya Rabbal Alamin.
alamin. Anak keturunan kita yang belum mendapatkan jodoh, mudah-mudahan diberikan jodoh yang soleh dan soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak keturunan kita yang belum mendapatkan pekerjaan, mudah-mudahan wasilah zikir majelis ilmu pada malam hari ini, apa yang kita sebut nama-nama Allah, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anak kita yang belum dapat kerja, mudah-mudahan diberikan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang halalan thayyibah, rezeki yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang jomblo, sekali lagi yang jomblo, siapa yang jomblo di sini? Usuf jomblo. Usuf lah siap nak nikah. Halo Usuf siap nak nikah ini. Bolehlah santri Ustaz Alfid ini. Seumuran Usuf lah nak nikah ini. Luar biasa ya. Nah ini yang gadis-gadis kelihatan yang sudah pas untuk menikah, insya Allah diberikan jodoh yang soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang laki-laki ini ada yang masih jodoh enggak ya? Banyak ya? Masih kok? Enggak. Aman. Insya Allah. Ya, apa yang kita doakan, apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya Bapak Ibu, doa kita itu sudah dimakbulkan oleh Allah, sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika suatu hari Nabi Musa bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril. Nah, itu bahasanya, bahasa kita itu ya. Tolong tanyakan kepada Allah, kira-kira doa saya ini diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan, Jibril ngomong sama Musa, doanya sudah aku kabulkan sejak lama. Maka malaikat Jibril datang kembali kepada Nabi Musa. Malaikat Jibril mengatakan, ya Musa, ya Nabi Allah, doamu sudah lama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semenjak kamu mengadakan kedua tangan, doamu pada saat itu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun realisasinya baru Allah kasih 40 tahun kemudian. Itu sekelas Nabi. Ya Bu, sekelas Nabi, doanya sudah dikabulkan dari awal, tapi realisasinya 40 Nabi. Apa? Nabi. Kita Nabi bukan? Rasul bukan? Wali bukan? Wali mentok? Wali boleh? Wali daya. Warhamhuma. Paling mantap tuh. Seorang Nabi kekasih Allah, nggak ada dosa, dimaafkan oleh Allah. Baik perbuatan yang telah lalu, yang akan datang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya langsung dikabulkan oleh Allah, tapi realisasinya 40 tahun kemudian. Bagaimana dengan kita? Baru doa seminggu karena misu-misu. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Hamba ini sudah umur 30 tahun belum dapat jodoh ya Allah. Tolong ya Allah. Lama-lama kaki aku jadi perjaka ting-ting ya Allah. Perjaka yang karatan ya Allah. Baru doa seminggu, gak miso-miso, gak seminggu ini ya Allah. Gak kate kabar, gak kate perawan-perawan di sini yang oleh aku. Akan bersabar, bersabar. Jangan cepat-cepat untuk mengambil keputusan sendiri sehingga keputusan itu salah. Bersuuzon, berburuk sangka kepada Allah, akan tiba masanya doa kita direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat itu kita akan lupa betapa pahitnya apa yang sudah kita lewati untuk menunggu realisasi doa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mudah-mudahan yang berhajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ya di tahun-tahun sebelumnya yang sudah berhajat, yakinlah saudaraku sekalian, Bapak Ibu, anak-anak semuanya. Doa-doa kita di tahun-tahun yang lalu semuanya sudah dikabulkan. Nah realisasinya wallahu taala a'lam bisawab. Hanya Allah yang mengetahui kapan pastinya, kapan pasnya doa kita direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang berhajat tahun kemarin, mudah-mudahan tahun 2024 di awal tahun doanya direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang doa minta jodoh tahun kemarin, bulan Januari nikah insyaallah. Ada yang minta bisa diundang oleh Allah ke Baitullah, mudah-mudahan Januari besok ada
yang memberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah untuk memberangkatkan kita berangkat umrah ataupun haji. Enggak ada yang tahu. Kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkanlah momen-momen seperti ini ya, dan pertahankan momen-momen seperti ini, dijaga betul-betul. Ini untuk mempersatukan ukhuwah kita, persaudaraan kita, supaya kita tidak bercerai-berai, supaya kita ini tidak bermusuh-musuhan. Kalaupun ada perselisihan di situ, maka jalan solusinya adalah Al-Quran, Sunnah. Kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah kepada Sunnah, karena Al-Quran dan Sunnah adalah pedoman kita. Tentunya Al-Quran dan Sunnah itu harus diinterpretasikan, harus disampaikan oleh para ahlinya. Siapa ahli Al-Quran dan Sunnah? Para ulama. Jangan baca-baca dewe ya, baca Quran nyomot, baca hadis nyomot, macam-macam dewe itu. Kalau nggak paham, nggak ngerti, tanya sama guru, tanya sama ustaz, tanya sama kiai. Ketika mereka sampaikan begini, maka jawaban kita insya Allah sami'na wa ata'na. Ya, mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Pesan saya terakhir sebagai penutup ya, mulai saat ini ya, selepas balik dari tempat ini, kita langsung balik ke rumah masing-masing. Sudah masuk ke rumah masing-masing, cuci kaki, sikat gigi, balik ke kamar masing-masing. Ngapain ke kamar masing-masing? Bobo, turu, jangan kelayapan. Iki wes apa? Wes bengi apa? Malam. Iki wes bengi. Bener apa orang? Bener. Iki wes bengi. Kapan-kapan ngomong Jawa. Iki wes bengi. Sakniki lagi. Ini sudah malam. Bisa nggak? Nurut apa kata Ustadz nih? Jawabannya apa tadi? Sami'na. Nggak usah lagi bunyi prek. Nggak usah lagi nyalain petasan, nggak usah. Apalagi nanti berusaha untuk beli petasan di luar, nggak usah. Ustadz nanti kasihan orang yang dagang jagung, orang yang dagang petasan. Rezeki itu bukan hanya malam ini saja. Besok ada rezeki, besoknya lagi ada rezeki, karena rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu. Yang penting kita taat kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takut kepada Allah, tunduk patuh terhadap syariat Allah, maka insya Allah Allah akan berikan jalan keluar. Yang jalan keluar ini akan mempermudah rezeki kita. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Insyaallah Allah akan mempermudah rezeki kita dari arah manapun dia datang, itu urusan Allah. Insyaallah kita akan dapat itu kalau kita takut kepada hukumnya Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main dengan hukum Allah. Maka apalagi ini jangan berdusta dengan guru, dengan ustaz. Kalau ustaznya sudah ngomong begini, ustaznya ngomong apa tadi? Balik ke rumah masing-masing. Jangan nyalain petasan. Jangan, nggak usah lagi bakar apa. Mau bakar apa ini? Bakar tenda. Orang ini gawat bakar tenda. Habis itu bakar tenda. Jangan ya. Mentang-mentang ada daun apa? Dibakar. Ngapain? Nggak ada bakar-bakaran. Balik ke rumah. Mau bakar jagung besok pagi aja. Mau bakar apa? Mau bakar apa? Cilok. Mau bakar banyak. Besok aja. Kenapa mesti malam ini? Takutnya apa? Kita bertasyabbuh kepada ajaran-ajaran akidah lain. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang bertasyabbuh kepada suatu kaum, maka orang yang meniru itu akan dikumpulkan kepada kaum tersebut. Mau nggak kira-kira? Mau nggak?
Kalau pengen berkumpul sama Rasulullah, cintai Rasulullah, cintai hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, "Qul," katakanlah ya Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah." Kalau kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, fattabi'uni. Ikuti siapa? Ikuti Rasulullah, ikuti ajarannya, ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah wa yaghfir lakum dzunub. Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita dimanapun kita berada melakukan kehilapan. Kalau kita cintai Allah, ikuti Rasulullah, patuhi hukumnya Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni segala dosa kita. Seluas apapun, sebesar apapun dosa kita, Allah ampuni itu. Yang penting kita taat patuh kepada Allah. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahu Ghafurur Rahim. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.